Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi Bismillahirrahmanirrahim wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili, dan dari sebagian waktu malam, fatahajjad bihi, maka hendaklah kamu sholat tahajud, ai fi ba'dil laili, yaitu di sebagian waktu malam, fatruk al-hujud, maka hendaklah engkau tinggalkan tidur, li sholat, untuk kemudian mengerjakan sholat. Jadi makanya tahajud itu sholat yang dikerjakan di malam hari selepas tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji, di antara tanda-tandanya orang yang beriman kepada Allah adalah tatajafa junubuhum anil madaji, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya sedikit tidur di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang di hari kiamat masuk surga, di antara sifatnya adalah kanu, mereka ketika dulu di dunia, qalilan minal laili, di malam hari sedikit, ma yahja'un, sedikit tidur. Malam hari sedikit tidur. Wa bil azhari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar, bersahur, astagfirullah, itu disebutkan oleh dalam Al-Quran. Wa minal laili, maka dari sebagian malam, ai fi ba'dil laili, dari sebagian waktu di malam hari, fatahajjad bihi, maka hendaklah kamu tinggalkan tidurmu untuk kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud itu nafilatan, sebagai ibadah tambahan, laka, untuk kamu, ai faridatan zaidatan laka ala sholatil mafruḍah, yaitu sebagai tambahan untuk kamu, tambahan dari ibadah sholat fardu. Jadi sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah, tambahan dari fardu. Yang fardu 5 dalam sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian selain 5 ini tambahan sebagai ibadah sunnah. Maka setiap amalan-amalan yang fardu selalu ada amalan sunnahnya. Seperti sholat, amalan fardunya 5. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah sholat yang kewajibannya waktunya telah ditentukan. Maghrib ditentukan waktunya, isya ditentukan waktunya, subuh ditentukan waktunya, zuhur ditentukan waktunya, asar ditentukan waktunya, maghrib ditentukan waktunya. Maknanya kalau belum masuk waktu,
belum masuk waktu maghrib udah sholat, tidak sah sholat. Maka sholat adalah kewajiban yang waktunya ditentukan. Itulah sholat yang lima waktu, kefarduan, kewajiban. Selain yang lima waktu sunnah, seperti tahajud sunnah, duha sunnah, qobliyah ba'diyah sunnah. Qobliyah ba'diyah itu dinamakan sholat rawatib. Kenapa dinamakan rawatib? Karena dikerjakannya mengiringi sholat fardu sebelumnya dan sesudahnya. Kalau sebelum sholat fardu namanya qobliyah, kalau sesudahnya namanya ba'diyah. Maka sholat yang lima waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semua ada qobliyah, ada qobliyahnya. Tapi kalau ba'diyah itu subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Selain subuh dan asar ada ba'diyah. Jadi kalau qobliyah ada semua. Qobliyah maghrib ada 2 rakaat. Nabi bersabda, "Sallu qabla al-maghribi insya." Salatlah kamu sebelum maghrib, salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Kalau kamu mau, kata Nabi. Kenapa Nabi mengatakan kalimat insyaAllah? Kalau kamu mau, karena waktu maghrib itu sangat singkat. Qobliyah maghrib itu tidak muakkad, tidak sunnah yang dikuatkan, tapi kalau dikerjakan 2 rakaat. Qobliyah maghrib usuli sunatan qobliyah dan maghrib 2 rakaat. Kemudian qobliyah isya. Qobliyah isya itu boleh 4, boleh 2. Qobliyah isya. Kemudian qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu 2 rakaat. Qobliyah subuh itu setelah jadi qobliyah ini setelah adzan sebelum sholat. Ya, sholat yang dikerjakan sesudah adzan sebelum sholat. Sesudah adzan subuh sebelum sholat subuh itu qobliyah subuh. Sesudah adzan isya sebelum sholat isya qobliyah isya. Sesudah adzan maghrib sebelum sholat maghrib qobliyah maghrib. Ya, ada qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya boleh 4, boleh 2. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur itu boleh 4, boleh 2. Kemudian qobliyah asar 4. Qobliyah asar 4. Qobliyah zuhur boleh 4, boleh 2. Qobliyah asar 4. Siapa sholat qobliyah asar 4 rakaat dapat doanya Nabi. Kata Nabi, rahimallahu ra'an sholat qoblal asri arba'ah. Semoga Allah mencintai orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi orang yang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat dapat doa Nabi supaya disayang Allah. Jadi termasuk nikmat tertinggi adalah kalau orang itu disayang Allah. Walaupun jelek, kalau disayang Allah nanti jadi raja di surga. Ganteng, hidung besek, tidak ada lagi, kulit coklat kayak saya ini tidak ada lagi, kinclong, glowing. Kembali muda lagi. Iya. Jadi kalau kita mau disayang Allah, maka diantara caranya adalah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Dapat doanya Nabi supaya disayang Allah. Ya minimal seumur hidup pernah qobliyah asar 4 rakaat. Syukur-syukur setiap qobliyah asar 4 rakaat istiqomah sampai mati.
Kalau tidak seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali nggak pernah mati wah. Nggak ada apa hidup itu nggak bisa nambah amal. Ini kebiasaan Pak. Kemudian ba'diyah. Kalau ba'diyah ini hanya 3 sholat yang ada. Ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 12. Sholat awabin. Jadi sholat sunnahnya ba'diyahnya 2 rakaat, kemudian ditambah 4 awabin. Jadi 6. Nabi bersabda, man sholla sita rakaat. Siapa orang sholat 6 rakaat. Ba'dal maghrib. Ay fima bainahuma. Ba'dal isya. Fima bainahuma ay fima baina waqtil maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya. Sholat 6 rakaat. Adalna bi'ibadati sintai asyrata sanatan. Dalam kitab Majarrobih Nabi bersabda, sholat itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah. Maka minimal seumur hidup sekali kita pernah qobliyah maghrib ditambah awabin, qobliyah maghribnya 2 ditambah awabin 4, jadi 6. Adalah bi'ibadati sintai asyrata sanatan, sebanding dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah. Bagaimana kalau dia ini setiap maghrib istiqomah? Oh. Nah, disinilah rahasia keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Memang umurnya pendek, tetapi nanti nilai ibadahnya mengalahkan umat-umat terdahulu. Kalah mereka yang hidupnya ratusan ribuan tahun itu dengan umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil, kurus, krempeng ditengoknya, aduh kurusnya. Maka kadang orang itu semangat ngurus badannya, nggak boleh olahraga terus tinggi sana. Tapi giliran hayya 'alas shalah tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena dia yang sakit tuh hatinya. Badannya memang sehat, tapi hatinya sakit, nggak ada hubungan dengan Allah. Maka ketika hayya 'alas shalah nggak ada kekuatan untuk sholat. Tapi kalau untuk olahraga, manjat tebing, naik gunung, angkat barbel, angkat sawit, tapi kalau sudah urusan sholat, maka seorang sahabat mengatakan, talaqawnal mu'min min asahhin nasi qalban wa amradihim jisman. Wa talaqawnal kafir min asahhin nasi jisman wa amradihim qalban. Wa imullah law maridat qulubukum wa sahhat ajsamukum lakuntum ahwanu 'ala Allahi minal ji'lan. Talaqawnal mu'min, kamu jumpai orang iman itu min asahhin nasi qalban, adalah mereka yang hatinya sehat. Hatinya sehat, hati yang satu, hati yang beriman kepada Allah, hati yang mengenal Allah, hati yang sehat, hati yang hidup. Kalau hati tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, maka itu hati yang mati. Badannya memang hidup, tapi hatinya mati. Itu orang kafir. Kalau orang iman, mungkin badannya sakit-sakitan, tapi hatinya sehat. Itu orang iman. Wa talaqawnal kafir, dan kamu juga menjumpai orang kafir itu min asahhin nasi jisman. Mereka orang yang jisimnya, badannya itu sehat, gotot kokoh. Wa amradihim qalban, tapi hatinya sakit. Jadi perbedaan antara orang iman dengan orang kafir itu di mana? Di dalam kehidupannya, kehidupan ruhaniyah.
Kalau orang kafir, ruhaniyahnya itu mati. Kalau orang iman, ruhaniyahnya itu hidup. Waimullah, demi Allah, lau maridut qulubukum, bila hati kalian itu sakit, wasohat ajsamukum, walaupun badan kalian itu kekar, sehat, ganteng, cantik, ganteng, gotot, lakuntum, sungguh derajat kalian ahwanu lebih hina minal ji'lan, daripada kumbang kotoran. Itu jadi kita cara memandang seseorang itu bukan mengikut penilaian diri kita, tetapi mengikut penilaian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana agama memandang? Sehingga jangan sampai kita tertipu. Maka orang beriman yang hitam, kecil, kurus, kerempeng, miskin, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, kendaraannya sederhana, lebih mulia di sisi Allah dibanding orang yang kafir, ganteng, kaya, pakaiannya serba mewah, kendaraannya serba mewah, rumahnya mewah. Di sisi Allah itu tetap lebih mulia orang yang beriman sederhana. Maka ketika kita ini melihat kondisi diri kita itu orang yang beriman, maka kita bersyukur, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Jadi nikmat iman dan nikmat Islam ini nikmat yang tinggi, sehingga dengan iman dan Islam itu orang mampu bangun malam tahajud. Kalau nggak ada iman, nggak ada Islam, nggak bisa. Faridotan sebagai ibadah tambahan, ay faridotan zaidatan laka, sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Ala salatil mafruḍah. Maka setiap amal fardu ada amal sunnah. Salat maka ada salat sunnah. Salat wajib atau salat sunnah. Haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Kalau orang sudah pernah haji sekali, maka dia berangkat haji lagi. Haji yang kedua itu sunnah. Haji yang kedua, haji yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya, yang kelima kalinya, dan sebagainya. Begitu juga umroh. Umroh itu seumur hidup sekali. Jadi umroh itu bukan sunnah. Umroh itu hukumnya sama seperti haji. Seumur hidup sekali. Kalau orang sudah umroh sekali, maka kemudian umroh yang kedua itu sunnah. Yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Maka dikatakan umroh itu haji kecil. Zakat itu wajib. Sunnahnya sedekah. Zakat itu wajib bagi orang yang kaya, yang memiliki harta 1 nisab. Punya kambing misalnya 40, zakatnya 1. Punya kambing 40, harus dikeluarkan zakatnya. Wajib. Berapa yang harus dikeluarkan? 1 ekor. Jadi kalau punya 40, ambil 1 untuk zakat. Kalau sapi punya 30. Jadi kalau punya 30 sapi, maka diambil 1 sebagai zakat. Kalau unta 5. Kalau punya unta 5, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Maka ini namanya nisab namanya. Nisabnya kambing 40. Nisab itu minimal jumlah yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi kalau punya 40, seekor kambing. Nah, nanti punya 80, 2 ekor kambing. Punya emas 85 gram. 85 gram. Sekarang 1 gram harganya 2.700.000. 1 gram. Naik emas sekarang. Emas tuh naik. Maka harga mamas-mamas itu jadi naik.
Kita mas itu orang laki-laki itu mas. Kalau perempuan namanya miss. Miss. Maka laki-laki itu mahal. Di akhir zaman itu li arba'ati niswah qayyibun wahid. Setiap empat wanita satu laki-laki, 4:1. Jadi banyak wanita dibanding laki-laki. Jadi kalau alam ini isinya misalnya 40 orang, misalnya 40, maka satu laki-laki, ya, 4 menit. ya. Jadi satu laki-laki, 4 wanita. Jadi kalau 40 berarti laki-lakinya 10. Laki-lakinya 10. Wanitanya 30. Jadi 1%. Menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih banyak daripada wanita. Jadi kalau di akhir zaman itu banyak orang berbini 4, itu memang jatahnya itu. Kalau tidak nanti tidak kebagian. Tapi bukan maksudnya kita memaksakan diri. Tetap kita ini mampu enggak itu. Di arba'ati niswah qayyim wahid. Setiap 4 wanita satu laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah manusia di dunia itu di akhir zaman itu lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Perbandingannya setiap 4 satu laki-laki, setiap 4 satu laki-laki. Jadi nanti di akhir zaman tuh orang kawin 4 tuh biasa. Kalau masih ada rezekinya juga. Iya, kadang keburu mati kita kan. Jadi alhamdulillah. Puasa wajibnya sebulan, di bulan Ramadan. Selain itu sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bait 3 hari setiap bulan, ada puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram, ada namanya lagi puasa Daud. Dan itu disebut ke dalam hadis man shoma yawman tatawwa summa utiya mil'al ardi dhahaba lam yastawfi sawabahu duna yaumil hisab. Siapa orang berpuasa sekali kemudian upahnya dikasih emas sepenuh bumi, maka dia belum mengambil upah ganjaran sempurna sebelum upah yang disimpan di akhirat diberikan nanti di sana. Jadi seandainya satu puasa sunnah itu dikasih upah emas sepenuh bumi, itu belum upah, belum ganjaran, masih ada yang disimpan di akhirat. Seandainya, makanya tidak dikasih di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tuh terlalu kecil menjadi upah, menjadi ganjaran. Ganjaran itu upah. Coba kita renungin, seperti tadi disampaikan, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu lebih baik, bukan sama. Jadi lebih baik dengan sama itu beda. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik. Dengan dunia dan segala isinya, apa dunia dan segala isinya itu? Termasuk dunia dan segala isinya hanya amal. Lebih baik daripada amal. Daripada dunia dan segala, kebun yang lebar, emas yang banyak, mobil yang mewah. Jadi kalau wali kota Bengkulu memberikan pengumuman siapa yang bisa mengerjakan sholat sunnah, sholat berjamaah selama 40 hari
tidak tertinggal takbiratul ula akan diberi satu mobil Kijang Innova. Maka orang-orang semangat. Semangat. Sudah semangat, nggak ada yang lolos. Ada yang 30 hari ketinggalan. Iya. Ada yang hampir dapat 40 hari tinggal subuh ketiduran. Belum rezeki. Jadi semangat dia dikasih dunia yang seperti itu. Padahal sebenarnya jangankan cuma satu mobil Kijang Innova. Sholat sunnahnya sebelum subuh itu, bukan sholat berjamaahnya 40 rakaat itu lebih baik daripada mendapatkan pabriknya mobil Kijang Innova. Cuma itu tidak kelihatan karena bentuknya itu sesuatu yang disimpan di akhirat. Kenapa disimpan di akhirat, diberikan di akhirat? Karena terlalu kecil dunia ini. Nah, kalau setiap satu orang nanti dikasih dunia dan segala isinya, bagaimana orang yang kedua? Dunia dan segala isinya sudah habis. Orang yang kedua dapat apa? Iya. Masya. Jadi kalau kita ini mengerjakan amal, jangan bercita-cita dunia. Karena dunia itu terlalu kecil untuk menjadi upah. Maka disimpan di akhir. Tetapi kebanyakan orang hidup itu enggak begitu. Aku mau sih sholat. Yang penting setiap habis sholat di bawah sajadah ada duit 500.000. Wah, mau saya sholat 500.000. Jadi mau sholat. Kalau enggak, buat apa sholat? Sholat itu enggak dapat apa-apa. Karena cita-citanya dunia. Wa minal laili, maka dari sebagian waktu malam hari, fatahajjad bihi, maka bangunlah kamu mengerjakan sholat tahajud. Nafilatan laka, ibadah tahajud itu sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Ibadah tambahan itu untuk apa? Untuk nambal kekurangan sholat fardu. Jadi kalau nanti orang datang di hari kiamat, maka dicek pertama kali itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Sholatnya yang akan pertama kali dihisab itu sholatnya. Fa in saluhat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, dianggap baik seluruh amal. In basadat sairu alam amali. Kalau buruk, rusak sholatnya, dianggap rusak semua. Ketika orang itu sholatnya banyak bolong-bolong, nggak sempurna, maka oleh Allah malaikat diperintah, tengok sholat sunnahnya. Ada nggak dia punya sholat sunnah? Kalau ada, gunakan sholat sunnahnya untuk menambal kekurangan sholat fardu. Apalagi orang yang sholat sendirian terus. Kalau orang bisa sholat berjamaah di masjid, Masya Allah. Kata para ulama, 100% kemungkinan sholatnya itu diterima. Kalau sholat itu sendirian terus, khawatir sholatnya tidak diterima. Tapi kalau berjamaah, 100% sholatnya diterima. Kenapa? Karena kalau berjamaah itu nanti Allah nengok yang khusyuk di takbiratul ihramnya, maka dianggap khusyuk semua. Nah, yang lain ada yang khusyuk ketika baca Fatihahnya, yang lain dianggap sehingga dianggap satu sholat sempurna. Itulah diantara hikmahnya lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Maka nanti di hari kiamat sholat sunnah itu untuk menambal sholat fardu, puasa sunnah untuk menambal puasa fardu, sedekah-sedekah untuk menambal zakatnya. Begitu juga haji dan umroh.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kamu maqam mahmud. Jadi ini Nabi nanti akan diberi maqam mahmud. Dalam riwayat disebutkan maksud maqam mahmud ini maqam syafaat. Maqam apa? Syafaat. Maqam syafaat. Nanti di hari kiamat ada maqam syafaat. Kita mengharapkan syafaatnya Nabi ini. Kalau orang dapat syafaat, syafaat itu artinya pertolongan. Ditolong oleh Nabi. Masya Allah. Sebenarnya dia ini tidak layak masuk surga. Karena amalnya sedikit, amal baiknya. Tapi oleh Nabi kemudian sudahlah, saya menjadi jaminan dia. Nah, akhirnya keburukannya diampuni semua sebab dijamin oleh Nabi. Seperti apa? Orang diputus di persidangan. Dengan ini Bapak Yansyah dikenai hukuman 10 tahun penjara. Wah, udah nggak bisa digugat lagi itu. Tapi kemudian datang presiden. Wah, kata presiden, udahlah, bebaskan, saya jaminannya. Wah, Ya Allah. namanya dapat apa itu? Dapat aborsi. Aborsi itu untuk ini operasi orang lain. Dapat apa itu? Apa? Amnesti. Amnesti bukan aborsi. Aborsi lahirnya keguguran kan. Amnesti dapat apa keputusan? Amnesti. Ini di hari kiamat dapat begitu dari Nabi, jaminan dari Nabi. Diputus masuk neraka, tiba-tiba, wah ini umat saya ini sering baca sholawat sama aku itu dulu. Ini umat saya ini sering dakwah ini. Insya Allah. Nutup pintu ngajak orang sholat ini. Akhirnya disyafaati oleh Nabi. Itu harapan kita ini di dunia ini sebentar loh 60-70 tahun. Kalau nggak taat sama Allah, wah, masa gara-gara urusan dunia kita saling benci, nggak sayang akhiratnya, akhirnya rusak hubungannya dengan orang baik di dunia gara-gara urusan dunia. Jadi kalau kita ini ada hubungan urusan dunia, maka kita suka memaafkan, sabar. Oh, bukan rezeki saya, kan rezeki saya diambil, ya itu rezeki dia. Misalnya punya sawitnya dicuri maling, ya bukan punya saya, itu punya dia. Jadi diambil dia itu malah jadi rezeki yang terbaik, disimpan di surga kok. Kalau saya panen nanti saya gunakan untuk organ tunggal. Dia ternyata maling yang manen disimpan di akhirat. Alhamdulillah nggak jadi buruk ya. Jadi pasti baik. Tapi kalau tidak, wah sumpah kita. Ya orang itu kalau nggak beriman itu suruh sabar itu sabar. Gitu. Sabar Pak, sabar. Lemak nian. Bilang sabar. Itu orang nggak beriman tuh gitu. Bukan rezeki Bapak, rezeki saya cuma dia ambil. Bukan rezeki Bapak, seandainya rezeki Bapak tidak akan diambil. Ya cuman, ya itulah manusia itu begitu. Jadi kalau kayak sholat Jumat itu kan ada sebagian tidak melakukan sholat sunnah, ada yang melakukan sholat sunnah. Iya. Gimana itu? Qobliyah Jumat ya. Iya. Jadi gini, sholat Jumat itu adalah sholat duhur yang diringkas. Maka al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minadz-zuhur. 2 khutbah sebelum Jumat
itu menempatkan posisi 2 rakaat dalam sholat duhur, sehingga selesai membacakan 2 khutbah, sholat Jumatnya 2 rakaat. Jadi sholat Jumat tuh duhur yang diringkas. Maka kalau duhur ada qobliyahnya 4 rakaat, Jumat ada qobliyahnya juga 4 rakaat. Karena Jumat itu duhur juga yang diringkas. Jadi orang yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat itu orang gendeng itu. Dia nggak paham dengan dalil-dalil syariat. Jadi Jumat itu duhur yang diringkas. Hadisnya jelas. Al-Jum'atu sayyidul ayyam, hijjul fuqara, idul masakin, al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minad duhur. Fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Itu hadis riwayat Abu Hurairah dibaca oleh Bilal sebelum khutib naik mimbar, itu sudah dikatakan. Al-Jum'at sayyidul ayyam, hari Jumat hari penghulu hari. Al-khutbatani fiha hijjul fuqara, idul masakin, hajinya orang fakir, hari raya orang miskin. Jadi kalau kita ini dipanggil Pak Haji, memang kita haji. Malah hajinya itu bukan setahun sekali, sebulan 4 kali. Sebulan 4 kali setiap Jumat. Haji kecil. Jadi kalau ada orang manggil kita ini Pak Haji, kadang kan dia manggilnya ngeledeki. Iya. Bukan karena kita ini pakai peci putih. Padahal dia tahu saya nggak haji kok, dia panggil Pak Haji. Nah, maka kalau ada orang ngomong begitu, kita nggak haji, ngomong saya ini belum haji, jangan kamu panggil haji. Kalau kamu manggil saya ini Pak Haji, padahal saya belum haji, kamu bohong atas nama Allah. Kamu tahu saya nggak haji, kau panggil saya haji. Kamu bohong sama Allah kamu. Jadi dosa manggil haji kepada orang yang belum haji, manggil ustadz kepada orang yang bukan ustadz, dosa itu. Karena bohong. Pak Ustadz, belum Pak Ustadz dipanggil ustadz. Kecuali belum tahu ya. Ya, kecuali kalau belum tahu ya ustadz tuh usaha apaan. Ya. Usaha Jadi kalau tahu kita dia bukan Pak Ustadz, dipanggil ustadz. Yang manggil kan yang nggak tahu kan, nah tidak apa-apa. Tapi yang dipanggil harus sadar, masih tahu saya bukan Pak Ustadz, jangan panggil ustadz. Nanti kalau saya dipanggil ustadz sama bapak, nanti orang-orang banyak pada tanya ilmu, tanya hukum sama saya gimana? Sesat saya, nanti menyesatkan orang. Sesat menyesatkan. Jadi kadang orang itu kelemahan. Orang sudah sorban besar, panggil Pak Ustadz. Akhirnya ditanya hukum nyeleneh. Ustadz itu istilahnya panggilan bagi orang yang ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis, itu Pak Ustadz. Kalau di India Maulana. Kalau di Indonesia Ustadz, kalau di Yaman Syekh. Itu sama seperti kalau Pak Guru SD, Pak Guru gitu. Kalau bukan guru jangan, saya Pak Dokter. Sehari-hari pegang cangkul dipanggil Pak Dokter. Bohong, enggak boleh. Itu dosa itu. Allah. Pak Dokter. Hari-hari bawa cangkul, manen sawit panggil Pak Dokter. Nah, itu bohong namanya. Maka panggil Pak Ustadz. Itu kalau bukan Ustadz jangan dipanggil. Pak Haji, kalau dia belum haji jangan dipanggil, tidak boleh. Dosa itu. Dosa. Dosanya di mana? Bohong. Iya. Dosanya bohong. Nah, itu. Dosanya di mana? Cuma manggil baik. Kamu tuh bohong. Ini bukan dokter, kau panggil dokter. Bohongnya itu. Bohongnya itu dosanya. Bukan Pak Haji dipanggil Pak Haji.
Jadi jangan terlalu kelemahan. Kadang kita yang kelemahan panggil Pak Ustaz. Kalau lagi keluar sering. Nah ya itu. Jadi kita harus menyampaikan kondisi kita. Jadi qobliyah Jumat ada berapa? 4 rakaat. Kok 4 rakaat? Ya sama dia qobliyah zuhur. Zuhur itu Jumat itu zuhur yang diringkas. Nah, jadi kalau ada orang bilang, wah ada itu qobliyah Jumat tuh gak ada itu, bid'ah itu. Endas kamu yang bid'ah. Gak ada ilmunya berarti. Iya, bukan gak ada ilmunya, dia nggak punya ilmunya. Iya. Kalau ilmunya ada. Tapi dia nggak punya ilmunya. Nah, dia nggak punya, sehingga ngomong nggak ada padahal ada. Nah, dosa lagi tuh, nggak ada juga nggak ada. Nggak ada dalilnya, bukan nggak ada. Kamu itu belum baca, belum kebaca. Jadi kadang orang kan nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya. Dalilnya ada, cuman kamu tuh belum ketemu, belum kebaca. Jadi kesimpulannya qobliyah Jumat itu ada berapa? 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Sama seperti zuhur, karena Jumat itu zuhur yang diringkas. Al-Jum'atani al-khutbatani 2 khutbah maqama raka'ataini min zuhur, menempati 2 rakaat salat zuhur. Wa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar, bila khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Kalian jangan bicara-bicara. Nah, itu kan diomong sama khotib kan, sama Bilal. Malah yang diomong itu bukan bahasa Arabnya, yang diomong terjemahannya. Justru kadang bahasa Arabnya salah-salah itu. Salah-salah. Ada orang bilang al-khutbatani maqama raka'ataini minadz zuhur, dari baca al-khutbatani maqama qaraini kokok. Keliru bacanya. Maqama qaraini kok. Keliru. Wa yatakallam faqad lagha, siapa berbicara ketika khutib membacakan khutbah maka sia-sia Jumatannya. Makna sia-sia Jumatannya ini, sholat Jumatnya sah tapi tidak dapat pahala. Jadi sholat sunnah untuk menambah sholat fardu. Maka orang yang bangun malam tahajud dikasih maqamah. Dalam riwayat disebutkan orang yang dia ini menjaga sholat tahajud dikasih 9 kemuliaan. Riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi bersabda, man shalla bil laili wa ahsana sholat akramahullahu ta'ala bi tis'ati asya. Kata Nabi, riwayat Sayyidina Umar, orang yang sholat tahajud Allah memberikan dia kemuliaan 9 perkara. Khamsatun fid dunya arba'atun fil akhirah. 9 perkara itu, 5 diberi di dunia, 4 diberi di akhirat. 5 di dunia, yang pertama yahfaduhullahu minal afat, Allah menjaga dia dari macam-macam penyakit. Jadi di antara manfaat tahajud itu badan sehat. Sehat, baik zahir maupun batin. Kemudian yang kedua, wa yantiqu lisanuhu bil hikmah. Bicaranya baik, bicaranya hikmah. Bicara hikmah itu bicara ngajak orang sholat, ngajak orang baik, ngajak orang sabar. Nah, itu hikmah. Bicaranya hikmah. Tidak bicara kotor. Ada orang itu bicara kotor, suka bohong, suka nipu. Jadi yang kedua, bicaranya hikmah. Kemudian yang ketiga, yadharu asarut ta'at. Yang ketiga, yadharu asarut ta'at fi wajhihi.
di wajahnya tampak bekas-bekas ketaatan. Orang kalau bangun malam tahajud itu beda, wajahnya itu bersinar bersih. Orang nggak pernah tahajud gelap, sumpah. Yang ketiga, yuhibbuhu qulubu ibadihi as-solihin wan nasu ajmain. Disenangi orang baik. Jadi orang baik senang dengannya. Orang yang sholat tahajud itu disenangi orang baik. Jadi kalau ada orang benci kepada orang baik, maka kebencian dia kepada orang baik menunjukkan Allah benci kepadanya. Allah benci kepadanya. Jadi kalau orang itu benci kepada orang baik, benci kepada orang sholat, benci kepada orang yang baik, itu pertanda Allah benci dengan. Allah murka dengan. Kalau ada orang senang dengan orang baik, ada orang senang dengan orang baik, menunjukkan Allah senang dengan. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau ada orang tiba-tiba nggak senang dengan orang mengamalkan sunnah, itu menunjukkan Allah nggak senang. Jadi orang yang sholat tahajud yang keempat disenangi orang baik di dunia. Maka hati-hati kalau tiba-tiba kita benci dengan ulama, benci dengan ustadz, benci dengan orang sholat di masjid, orang sholat di masjid diusir. Hati-hati itu. Benci ulama, bahaya. Benci Habib, bahaya itu. Dasarnya apa? Kebenciannya itu apa? Dia itu ngaku keturunan Nabi. Lah, itu urusan dia, ngaku, kau ikut urus. Seandainya benar, iya, seandainya salah dia, kamu gak ikut campur, kan aku kau kepo dengan urusan orang. Jadi kalau dia ngaku keturunan Nabi, ya sudah kita ikuti saja. Oh iya, kita hormat dengan dia ngaku keturunan Nabi, bahkan punya bukti silsilah keturunannya ini. Kenapa kita ikut urus? Andaikan dia salah, urusan dia. Bagaimana kalau dia benar? Berurusan dengan Nabi nanti, nyakiti cucunya Nabi. Jadi orang itu benci orang baik itu alasannya apa? Semua aku mau benci apa? Berarti kamu dibenci Allah. Mau kau dibenci Allah. Nah, kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang tahajud. Yang kelima, yaj'aluhu hakimah, dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bijaksana. Masya Allah. Jadi orang tahajud itu diberi berapa? 9. 5 di dunia, 4 di akhirat. Nah, 5 di dunia. Yang pertama dijaga dari macam-macam penyakit. Kemudian yang kedua, lisannya bicara baik. Kemudian yang ketiga, tampak tanda kesolehan di wajahnya. Kemudian yang keempat, dicintai oleh orang baik. Kemudian yang kelima, dijadikan bijaksana, dijadikan adil, dijadikan soleh, dijadikan baik, dijadikan taat, dipahamkan agama. Wah, banyak pokoknya. Jadi ngaji-ngaji begini penting. Orang kalau nggak pernah ngaji begini tuh, dia dungu bener dia, goblok, nggak tahu apa-apa. Ngaji-ngaji begini penting. Dengan ngaji-ngaji seperti inilah kita jadi Tapi kalau nggak pernah ngaji, nggak ada ngomong nggak paham maksudnya. Jadi kenapa ngomong maksudnya baru paham. Sebelumnya belum paham. Sebelumnya nggak paham. Itu 5 di dunia. Kemudian 4 di akhirat. Apa 4 di akhirat? Orang yang sholat tahajud dikasih berapa tadi? 9. 5 di dunia, 4 di akhirat. 4 di akhirat yang pertama. Jadi ini ada kitabnya, bukan asal ngomong-ngomong, ada kitabnya. Yang pertama, 4 di akhirat yang pertama, yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Bangkit dari kubur, wajahnya bersinar. Wajahnya ganteng.
lebih terang dari bulan purnama. Wajahnya seperti bulan purnama. Maka di dunia ini mana ada wajah seperti bulan purnama. Seganteng-gantengnya orang di dunia ini tidak bisa wajahnya menyinari lampu yang gelap. Tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu. Kira-kira wajahnya menyinari ruangan enggak? Enggak. Kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah, iya, tempat gelap, terang. Wajah Nabi itu bersinar. Wajah kita kalau mau bersinar nanti bagi dalam kubur. Caranya bangun malam tahajud. Masya Allah. Maka tahajud itu jangan sampai ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat setiap malam. Kalau misalnya kebablas bangun subuh, maka habis sholat subuh kodok tahajud. Sunat tahajud kodokan. Sholat waktu duha, sholat duha 8 rakaat, habis itu sholat tahajud. Boleh tak? Boleh. Bagi orang yang istiqomah tahajud, kemudian suatu hari kelewat waktunya, maka boleh dikodok. Tapi bagi orang yang setiap malam nggak pernah tahajud, ya nggak ada kodok. Apanya yang dikodok? Orang memang nggak pernah tahajud. Jadi kalau orang itu punya amalan istiqomah, lalu lewat waktunya bisa dikodok. Insya Allah. Jadi yang pertama, bangkit dalam kubur, wajahnya bersinar. Wajahnya glowing. Jadi kalau mau glowing bukan pakai skincare. Skincare di dunia ini aja kalau sudah mati dimakan cacing tanah. Hilang gantengnya, hilang cantiknya. Tapi kalau tahajud, dikubur terang kuburannya. Bangkit alam kubur, wajahnya bersinar. Itu. Kalau nggak percaya, mati dulu. Coba dulu mati. Mati dulu kalau nggak percaya. Gimana om janjinya bangkit dalam kubur? Apa kita nanti dibangkitkan dalam kubur? Iya itu Quran itu. Mamba'atsana min marqadina, dibangkitkan dalam kubur. Mayyuhil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan orang yang sudah mati padahal dia sudah jadi tulang belulang di alam kubur? Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah wa huwa bihal alim. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari setetes air mani jadi bayi, kemudian mati masuk kubur. Itulah yang nanti membangkitkan dari kubur itu, yang menciptakan kamu dulu itu. Siapa? Allah. Jadi bangkit alam kubur itu beneran itu. Berita Quran itu. Kalau orang nggak percaya kebangkitan dari alam kubur, dosa besar. Ada orang nggak percaya, kalau orang sudah mati masuk kubur, ya udah nggak ada urusan, apa lagi? Hidup ini bukan berbatas mati terus nggak ada urusan. Orang mati itu justru, kematian itu pintu gerbang pertama kali kehidupan abadi. Kehidupan yang selama-lamanya ya mati itu. Dikubur tuh hidup. Maka dikubur tuh hidup. Kenapa kalau orang ziarah kubur disunahkan mengucapkan salam? Karena orang dikubur tuh menjawab. Wah, aku nggak pernah dengar. Itu hikmah Allah Maha Sayang. Kalau kamu bisa mendengar, kamu nggak bisa ziarah kubur, ketakutan kamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lari kamu, takut ditarik kata mbahnya. Kamu nggak usah pulang, sama saya aja. Ketakutan. Jadi tidak dengar suara kubur itu hikmah. Kenapa? Kalau dengar nggak ada orang mau ngubur mayit. Ya. Kan pas kali kuburan ada mayit ngomong. Takut tidak ada yang jadi ngubur. Jadi yang pertama, bangkit dari kubur, wajahnya bersinar. Kemudian yang kedua, yuyassar alaihi hisab, dimudahkan hisabnya. Wah, mudah hisabnya. Ibarat kalau orang kita berangkat ke luar negeri, mau umroh, bawa paspor. Paspornya mudah, kling, langsung masuk, kling. Tapi kalau ini dipersulit, masuk
Semua capek kita, suruh sana, suruh sini, capek. Loh, di hari kiamat itu kalau pas dicek amalnya, paspornya itu dipersulit, waduh, macam. Nah, ini kalau di hari kiamat tuh, Masya Allah, orang yang ahli tahajud itu super kilat semua. Kling, 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 semua pintu menyambut. Scan langsung mudah. Mudah. Tapi kalau dipersulit, tidak keluar scan-nya. Minggir dulu. Scan lagi, nggak bisa. Minggir. Capek dia. Tapi kalau orang tahajud nanti di scan di hari kiamat, pling, kling, masuk. Semua pintu menyambut. Labbaik kau, labbaik, selamat datang. Nah, itu. Ini bukan hayalan ini pasti. Jadi dimudahkan hisab. Yang kedua, yang ketiga, yamurru ala zirat kalbarkil khatib. Nyebrang siratal mustaqim secepat kilat. Padahal siratal mustaqim itu panjangnya 1500 tahun. 1500 tahun di atas api neraka, kecil rambut di belah tujuh, tajam, lebih tajam di pedang yang sangat tajam, gelap. Maka orang yang dia ini bangun malam tahajud, dia menyeberangi sirat secepat kilat. Masya Allah. Semoga termasuk kita. Amin. Nah, kalau bangun malam tahajud nih, bayangin ini. Oh, pengen selamat waktu sirat, pengen kau hisab saya dikit. Pengen selamat di kubur itu. Allah, bayangin. Jadi orang itu semangat ibadah itu kalau tahu nilainya. Allah. Kenapa kamu bangun malam tahajud? Tahu nilainya tadi itu. Kenapa kamu semangat mantap karet jam 3 malam ini sudah ke kebun bawa obor itu, bawa sepatu bot itu? Karena kalau malam itu waktu masih dingin itu getah karet itu deras airnya. Itu pemandangan, pemahamannya begitu. Iya. Jadi banyak nanti. Iya, kenapa kalau begitu? Nanti kalau dapat banyak, duitnya ini loh banyak. Tahu duit. Iya. Kalau orang nggak ngerti duit, suruh kerja, orang gila. Mana mau? Dia nggak ngerti duit. Jadi orang kalau dia nggak mau tahajud seperti orang gila, nggak ngerti duit. Itu. Jadi nggak semangat. Nggak tertarik, gimana mau tertarik? Penariknya nggak ada, nggak tertarik. Tapi kalau orang itu ngerti, duduk di majelis ilmu, dosa-dosa diampuni. Saya banyak dosa, pengen duduk, semangat. Nanti dapat kepahaman, tapi kalau nggak paham, apa itu? Ngomong kosong. Apa itu bangun malam itu? Minyak tidur begini suruh tahajud, apa? Suruh pesawat, puasa, apa itu? Malam-malam kayak gini makan tuh besok pagi bakal siang. Masa makan kok malam-malam sebelum subuh makan. Waktu makan sahur Ramadan dibangunin marah-marah. Itu karena enggak. Kemudian yang keempat, orang yang tahajud. Yang keempat, yu'to kitabuhu biyaminihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, rapotnya, buku catatan amal itu rapot diberikan melalui tangan kanan. Ya. Jadi kita ini dicatat amalan kita ini selama 1 tahun. Pergantiannya bulan Sya'ban sebelum Ramadan. 1 bulan sebelum Ramadan itu ada namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu hari pergantian buku catatan amal. Jadi 1 tahun dilipat ganti buku baru. Dimulai sejak itu masuk Ramadan. Makanya Ramadan itu amalan istimewa yang mengisi catatan amal. Tahajudnya, maka Ramadan kalau sungguh-sungguh di Ramadan, dia akan sungguh-sungguh bulan-bulan berikutnya. Kenapa orang di bulan-bulan berikut setelah Ramadan tuh gak semangat? Karena di bulan Ramadan tuh gak semangat. Maka di bulan selanjutnya gak semangat dia. Coba kamu tengok bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun di akhir zaman berbeda dengan Ramadan tahun dulu. Orang kalau Ramadan tahun dulu itu, orang sekarang itu macam rutinitas. Iya. Terawih, puasa ya puasa. Puasa, yang penting kan tidak makan, ngerokok. Tidak apa-apa katanya. Insya Allah.
Yang batal itu kalau makan, kalau ngerokok nggak apa-apa, nggak dimakan. Itu jadi nyeleneh. Insya Allah sudah Isya. Insya Allah kita akhiri majelis kita ini dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma wa qina fid-din 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.